Ketika menantu didukung mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Beruntungnya menantu yang disupport 100% oleh mertuanya. Semoga kita semua juga termasuk menantu yang demikian ya Bunda. Assalamualaikum Num. Gimana kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu baik Mas. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga aku baik di sini. Num, jangan lupa ya, obat ibu jangan sampai telat. Terus, ibu jangan sampai makan sembarangan. Harus sesuai yang disarankan sama dokter. Dan lagi jangan lupa, terus cek gula darah ibu setiap hari. Iya mas, kamu tenang saja. Aku gak akan pernah lupa satupun. Jawabku. Ya sudah ya Num, aku mau lanjut kerja lagi. Titip salam aja untuk ibu. Maaf aku gak punya banyak waktu. Kemudian, Mas Indra mematikan sambungan telepon kami. Mas, kenapa kamu tidak menanyakan kabarku? Apa kamu lupa, Mas? Aku membatin. Karena setiap kali menelpon, Mas Indra selalu menanyakan ibunya. Aku nggak masalah dia nanya ibunya. Tapi bisa kan setelah itu menanyakan bagaimana kabarku? Atau bagaimana hariku? Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Apa sekedar bertanya aku sudah makan atau belum? Kenapa Mas Indra seolah lupa kalau aku juga perlu ditanya? Tapi ya sudahlah. Mungkin Mas Indra benar-benar sangat sibuk, jadi sampai lupa menanyakan kabarku. Num, lamunanku terhenti karena ibu mertua memanggil. Iya bu, ada apa bu? Apa ibu butuh sesuatu? Tanyaku dengan lembut. Gak ada. Tadi ibu dengar kamu sedang bicara. Kamu bicara sama siapa? Tanya beliau. Oh, ini bu. Tadi Mas Indra nelpon, nanyain kabar ibu gimana? Jawabku. Oh, Indra nelpon. Kabar dia gimana? Apa dia baik-baik saja? Tanya ibu lagi. Alhamdulillah bu, Mas Indra baik-baik saja. Dia tadi juga berpesan agar aku nggak lupa ngecek gula darah ibu setiap hari. Terus ngingetin ibu jangan lupa makan dan obatnya. Aku menjelaskan apa yang ditanyakan dan diingatkan oleh Mas Indra barusan. Anak itu memang selalu perhatian sama ibu. Ibu bersyukur Num punya anak yang begitu perhatian. Jawab ibu. Iya bu, alhamdulillah. Num ikut senang, kataku. Oh ya Num, apa Indra menanyakan kabarmu? Aku nggak nyangka kalau ibu mertua akan bertanya seperti itu. Aku nggak mau buat ibu mertua sedih, jadi aku terpaksa berbohong. Iya bu, tadi Mas Indra juga tanya kabarku kok. Jawabku. Syukurlah, ibu takut dia mengacuhkanmu. Kamu di sini sudah sangat baik mengurus ibu. Jangan sampai suamimu itu mengabaikanmu. Malah dia lebih peduli sama ibu. Ucap ibu mertuaku. Enggak kok bu, Mas Indra selalu nanyain kabar aku, juga kabar ibu. Aku berkata sambil tersenyum, agar ibu mertua percaya bahwa apa yang kukatakan benar. Ya syukurlah Nom. Ya udah bu, ibu apa perlu sesuatu? Ini Nom, ibu pengen minum yang seger-seger. Kamu bisa buatin ibu jus? Oh bisa bu. Jus buah saja ya bu, yang sehat, tidak pakai gula. Ucapku, karena ibu mertua punya riwayat diabetes. Iya Num, kamu memang paling jago mengerti ibu, pujinya. Aku pun ke dapur membuatkan jus. Karena hanya ada jambu biji di kulkas, alhasil jambu biji itu yang kubuat menjadi jus. Tak lupa aku kasih es batu supaya lebih segar. Setelah selesai, langsung kuantar ke ibu mertua yang duduk di teras depan rumah. Ini bu jusnya, kataku sambil meletakkan segelas jus itu di atas meja. Terima kasih ya Num, ucap beliau. Sama-sama bu. Kalau gitu, Sanum ke dapur dulu ya bu. Tadi belum sempat cuci piring bekas makan siang. Pamitku ke beliau. Iya Num, kalau kamu lelah istirahat saja. Kerjakan saja besok, kata beliau. Enggak lah bu, cuman sedikit kok. Kalau dicuci besok malah tambah banyak.
aku nanti malah jadi males, ucapku. Ibu mertua pun hanya tersenyum. Lalu aku segera ke dapur. Selesai cuci piring, aku tidur siang. Tak lupa, aku ingatkan ibu mertuaku juga untuk tidur siang. Ya Num, sebentar lagi ya. Tunggu jusnya habis setengah lah. Nanti biar ibu taruh kulkas sendiri. Kamu tidurlah, kamu butuh istirahat. Sekira pukul 3 sore, aku baru terbangun dari tidur siangku. Nyenyak sekali. Alhamdulillah. Aku bersyukur punya mertua yang sangat baik. Aku terpaksa LDRan dengan Mas Indra karena dia harus bekerja di kota. Sementara aku harus tetap tinggal di kampung untuk merawat ibu mertuaku. Aku nggak masalah. Lagian aku sudah nggak punya orang tua. Jadi merawat mertua sekarang menjadi prioritasku. Aku sudah menganggap ibu mertuaku seperti ibu kandungku sendiri. Num, panggil ibu malam itu setelah kami sholat maghrib. Ya bu, ada apa? Gak usah masak untuk malam ini. Beli saja di luar. Belilah makanan yang kamu suka. Dan untuk ibu, belikan yang boleh ibu makan. Tapi bu, kalau masak sendiri, aku lebih tahu porsinya bu. Lebih baik masak aja ya bu. Lagian sayang uangnya bisa untuk besok-besok. Ucapku. Gak usah Num, beli aja. Ibu yakin sama kok. Yang dimasak sendiri atau yang beli. Yang penting pandai memilih saja. Ibu masih tetap kekeh menyuruhku beli makanan di luar saja. Akhirnya aku turuti permintaan mertuaku itu. Mungkin dia sedang bosan dengan rasa masakanku. Atau memang sedang ingin makan makanan dari luar. Kurang lebih setelah keluar hampir setengah jam, aku sudah kembali lagi ke rumah dengan membawa makanan. Sambil makan, ibu mertua bertanya, "Apa kamu tidak merindukan Indra, Num?" Tanya beliau. Aku hampir saja tersedak mendengar pertanyaan mertuaku itu. Aku minum untuk meredakannya. Rindulah bu, apalagi udah setengah tahun kami gak ketemu. Jawabku. Iya ya, udah setengah tahun Indra gak pulang. Kenapa ya? Padahal jarak dari kampung ke kota cuma 5 jaman. Seharusnya dia bisa pulang dong. Entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini sudah 6 bulan dia gak pulang ya. Gini aja Num, lebih baik kamu aja yang ke kota. Kasihan suami kamu dan kamu juga pastinya. Ya, besok pergilah ke kota. Tidak usah khawatirkan ibu. Ibu kan baik-baik aja. Seminggu ini malah ibu gak pernah ngerasa pusing. Sepertinya kesehatan ibu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, ucap beliau. Tapi bu, Sanum takut kalau ninggalin ibu sendirian di rumah. Ya, aku sangat khawatir kalau meninggalkan ibu mertuaku sendirian. Takut kalau tiba-tiba beliau merasa pusing dan pingsan. Tidak ada yang menolong nantinya. Enggak, Num. Kamu gak usah lama-lama di kota. Sehari cukup kan? Nanti biar ibu ditemani sama tetangga. Bu Deminah pasti mau temanin ibu. Ucap beliau lagi. Ibu mertuaku begitu antusias menyuruhku ke kota untuk menemui suamiku. Ya udah bu, besok Sanum berangkat. Tapi nggak usah kasih tahu Mas Indra ya bu, biar jadi kejutan. Sanum udah rindu banget sama Mas Indra bu. Mudah-mudahan dengan Sanum yang tiba-tiba datang ke sana, Mas Indra senang. Berbekal uang pemberian mertuaku dan sedikit sisa uang belanja, aku berangkat ke kota. Aku sengaja tak memberitahu suamiku. Niatnya ingin kasih kejutan. Tak lupa, ku bawakan kue brownies buatanku. Kue ini adalah kesukaan Mas Indra. Kalau aku sudah buat kue brownies seperti ini, satu loyang pun sanggup dihabiskan seorang diri. Hati-hati ya Num, ucap ibu mertua, berpesan. Iya bu, doain Sanum ya bu, semoga selamat. Selamat berangkat juga selamat pulang, kataku. Iya, amin. Aku pun berangkat menggunakan mobil travel. Alhamdulillah perjalanan lancar. Sesuai waktu 5 jam sudah sampai. Aku sampai di kota sekitar pukul 1 siang.
Aku langsung menuju kantor Mas Indra karena yang aku tahu hanyalah alamat kantornya. Kalau alamat kontrakannya aku belum tahu sama sekali. Karena ini pertama kalinya aku datang ke kota. Kalau selama ini, setelah setahun suamiku merantau, dia yang selalu pulang. Dan baru sekaranglah aku ke kota. Ya Allah, tempat Mas Indra kerja, besar banget kantornya. Pasti Mas Indra kerjanya enak di sini. Tempatnya nyaman, gumamku. Aku menuju satpam yang berjaga. Permisi Pak, tanyaku. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Tanya satpam itu dengan ramah. Maaf Pak, apa Pak Indra ada di dalam? Pak Indra? Pak Indra Lasmana maksudnya? Tanya satpam itu lagi. Iya Pak, apa beliau ada di dalam? Ada Bu, tadi istri beliau juga baru datang. Jika boleh tahu ibu ini siapa dan ada perlu apa dengan Pak Indra? Aku sangat terkejut. Bahkan, aku sampai bengong tidak menjawab pertanyaan satpam itu. Bagaimana tidak terkejut? Kenapa dia bilang istrinya baru datang? Maksudnya istri siapa? Istri Mas Indra. Istri Mas Indra kan aku. Iya, aku memang baru datang, tapi aku masih di sini belum masuk ke dalam kantor. Maksud Bapak, Pak Indra, istrinya datang? Tanyaku memastikan. Iya Bu, Bu Rizka namanya, anak pemilik perusahaan ini. Baru saja datang dan menemui Pak Indra. Ya saya tahu karena tadi sempat dijemput di depan ini. Satpam itu menjawab lagi dengan begitu detail. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Aku nggak tahu mau nanya apa lagi. Sehingga keputuskan untuk menjauh dari sana. Sama-sama Bu. Untungnya satpam itu nggak banyak bertanya lagi. Apa maksudnya? Bu Rizka, istri Pak Indra? Mungkin Indra Lasmana yang dimaksud satpam tadi bukan suamiku. Bisa jadi kan ada nama yang sama di kantor ini. Kantor ini besar, pasti karyawannya banyak. Apalagi Bu Rizka kan anak pemilik perusahaan. Gak mungkin lah dia mau sama suamiku yang hanya karyawan biasa. Aku sengaja duduk di luar gerbang perusahaan. Mungkin saja Mas Indra keluarkan dari kantor itu. Dan setelah menunggu kurang lebih 20 menit, ada pergerakan. Itu Mas Indra. Iya, itu Mas Indra. Aku hendak langsung berlari ke sana. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berlari mengejar Mas Indra, lalu menggandeng tangan suamiku dengan mesra. Perempuan itu pakaiannya cukup terbuka, tapi dia cantik dengan riasan di wajahnya, plus rambut panjang yang sedikit berwarna kemerahan. Mereka berdua masuk mobil. Aku nggak tahu itu mobil siapa. Kalau suamiku sih belum punya mobil. Dia hanya punya sepeda motor. Apa mungkin itu mobil perempuan itu? Wajarlah kan dia anak pemilik perusahaan. Mereka mau kemana? Aku segera memakai maskerku agar Mas Indra tidak tahu kalau aku ada di sini. Mobil itu keluar. Untungnya tak jauh dari sana ada pangkalan ojek. Aku buru-buru berlari untuk menaiki ojek. Aku ingin mengikuti kemana mobil Mas Indra pergi. Pak, tolong ikuti mobil itu. Pintaku ke tukang ojek. Untungnya dia gercep. Baik, Bu. Karena menggunakan motor, aku sangat mudah mengikuti mobil Mas Indra. Ternyata mereka berdua berhenti di sebuah restoran. Kelihatannya ini restoran mahal. Pasti yang makan di sini orang-orang kaya. Mas Indra, apakah uangmu sudah sebanyak itu sampai kamu berani datang ke sini? Batinku. Pak, tunggu sebentar ya. Aku menyuruh tukang ojek itu untuk menunggu. Baik, Bu. Mereka berdua pun masuk ke dalam restoran itu. Lalu duduk di sebuah meja. Sepertinya mereka sudah reservasi sebelumnya. Aku pun duduk di meja yang tak jauh dari sana. Aku ingin tahu percakapan apa yang mereka bincangkan. Makasih ya Mas, kamu ada waktu untuk aku siang ini. Kamu tuh susah banget deh kalau diajak keluar. Selalu aja sibuk.
Perempuan itu membuka pembicaraan. Ya, sama-sama sayang. Maaf, kamu tahu sendirilah. Papamu kalau ngasih kerjaan gak tanggung-tanggung, gak kira-kira banyaknya, jadi aku susah mau keluar. Tapi sekarang aku sudah sempatkan waktu untuk kamu, kita makan siang bersama. Iya mas, aku senang banget. Ya walaupun agak terlambat sih makan siangnya. Ucap wanita itu menanggapi. Ya sayang, tak lama pesanan mereka pun sampai. Kenapa aku dari tadi diam saja? Kenapa gak direkam? Aku merutuki diriku yang bodoh. Segera ku ambil ponsel dan ku aktifkan kamera untuk merekam mereka. Namun sebelumnya ku ambil beberapa gambar. Ya Allah, Mas Indra menyuapi perempuan itu dengan lembut dan mesra. Selama ini saja aku tak pernah disuapi. Tapi mengapa sekarang aku harus melihat suamiku dengan sangat lembut memperlakukan perempuan lain? Kamera ponselku terus merekam. Aku benar-benar merekamnya dengan sangat hati-hati, agar tidak ada orang yang curiga ataupun mereka berdua melihat. Setelah kurasa cukup, kuputuskan untuk pergi dari sana. Aku sudah gak sanggup lagi melihat kemesraan mereka berdua. Bahkan tadi Mas Indra sempat mencium kening wanita itu. Sebenarnya dia siapa? Pacar suamiku? Atau jangan-jangan mereka sudah menikah? Ya Allah mas, kamu tega sekali. Ternyata benar, Pak Indra Lesmana yang dimaksud Sapam tadi memang suamiku, bukan Indra Lesmana yang lain. Aku ke parkiran. Tak lupa, ku foto plat mobil Mas Indra. Setelahnya aku menuju ke tukang ojek yang masih menungguku dari tadi. Maaf ya Pak, agak lama, ucapku. Iya, gak apa-apa Bu. Sekarang antarkan saya ke terminal. Ya, aku akan langsung pulang ke kampung lagi. Untuk apa aku di sini? Aku gak kuat. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tidak langsung kulabrak saja mereka berdua? Aku takut mempermalukan suamiku. Aku juga takut kalau nanti ibu mertuaku tahu bagaimana dia. Kondisi kesehatannya sangat buruk. Kalau tahu berita yang mengejutkan, aku khawatir sekali. Aku masih mempertimbangkan banyak hal untuk memergoki suamiku. Mungkin belum saatnya sekarang. Atau bisa saja kan, bukti yang aku miliki belum kuat. Tapi apalagi, Mas Indra sampai mencium kening perempuan itu di depan umum. Dia seolah tidak malu mengenalkan perempuan itu sebagai pasangannya. Gak mungkin kan kalau selingkuhan Mas Indra berani melakukannya di hadapan banyak orang. Sore hari aku sudah sampai di kampung halaman. Assalamualaikum Bu, ucapku. Waalaikumsalam. Loh Num, kok kamu sudah kembali? Bukankah kamu kembalinya besok? Tanya ibu mertuaku yang bingung. Karena memang rencananya aku akan menginap semalam di kota. Barulah besok aku pulang lagi ke sini. Ini Bu, Mas Indra sibuk banget. Bahkan nanti malam mau lembur. Jadi ngapain juga aku di sana Bu? Lebih baik aku pulang temanin ibu. Lagian aku khawatir banget ninggalin ibu lama-lama. Jawabku berbohong. Ya ampun Num, gak usah segitunya. Kan udah ada Bu Demina. Pasti kamu baru sampai terus balik lagi ya? Kamu capek dong Num di jalan? Seharusnya kamu menginap sajalah di kontrakan Indra. Ya meskipun dia lembur, gak apa-apa juga kamu tidur di sana. Daripada kamu baru sampai balik lagi, ucap mertuaku. Gak apa-apa Bu, aku lebih tenang di sini. Ya udah Bu, aku mandi dulu ya. Aku ingin menyudahi obrolan dengan mertuaku. Jangan sampai beliau bertanya banyak hal. Malam ini aku sulit tidur karena terus memikirkan apa yang barusan tadi siang aku lihat. Ku buka lagi ponselku, ku putar ulang rekaman di HP-ku. Memang benar apa yang aku lihat. Mereka saling menyuapi, bahkan Mas Indra juga mencium kening perempuan itu. Dan ingatan mereka bergandengan. Satpam yang memberitahu bahwa istri Mas Indra adalah Rizka. Semuanya berputar di kepalaku. Aku baru bisa tidur sekitar pukul 4 pagi, hingga membuatku kesiangan. Sanum, Sanum, salat subuh Num, tumben kamu kesiangan. Ibu mertua mengetuk pintu kamarku. Aku yang tersadar langsung terbangun kaget. Astagfirullahalazim. Maaf Bu,
Aku benar-benar nyenyak sekali, teriakku dari dalam. Lalu ku buka pintu. Kamu pasti kecapean, Num, karena bolak-balik. Ya sudah, cepat sana sholat mumpung masih ada waktu. Kulihat jam di dinding sudah pukul 5:30. Buru-buru kulaksanakan sholat subuh yang sempat tertunda karena aku ketiduran. Rasanya ngantuk sekali pagi ini, karena semalaman gak bisa tidur. Num, kamu kok tumben ngantuk banget? Apa tadi malam kamu bergadang? Tanya ibu mertuaku. Saat ini kami sedang di dapur untuk masak sarapan pagi. Aku yang ngantuk malah gak fokus ditanyain. Num, panggil beliau. Iya bu, kenapa bu? Kamu kayaknya ngantuk banget. Kamu kenapa? Bergadang? Sekali lagi beliau mengulang pertanyaannya. Enggak sih bu, cuman gak bisa tidur aja tadi malam. Jawabku. Ya memang begitu kan, aku gak bisa tidur. Tapi penyebabnya apa, aku gak berani kasih tahu ke mertuaku. Kenapa gak bisa tidur, Num? Apa karena kecapean? Tanyanya lagi. Enggak sih bu, gak tahu deh. Mungkin gara-gara minum kopi. Tadi pas di jalan aku sempat beli kopi, bu. Aku mencari-cari alasan. Oh alah, Num. Ya udah, kamu tidur aja biar ibu yang masak. Kamu kayaknya ngantuk banget. Daripada nanti tanganmu kepotong, ucap beliau. Enggak lah, Bu. Aku cuci muka dulu. Kuputuskan untuk cuci muka agar kantuknya hilang. Untungnya setelah cuci muka agak mendingan lah, sehingga aku bisa menyelesaikan masak lalu sarapan. Kalau kamu ngantuk tidur aja, Num. Beres-beres rumahnya nanti aja kalau udah sempat. Jangan dipaksain, ucap beliau. Akhirnya kuputuskan untuk masuk kamar. Ya rasa kantuk ini gak bisa ditahan lagi. Walaupun pikiranku kemana-mana, tapi mataku benar-benar ngantuk. Akhirnya aku terlelap, tapi hanya sebentar. Lalu terbangun lagi karena teringat dengan kejadian kemarin. Ya Allah, kenapa sakit sekali? Sejak saat itu aku banyak melamun. 3 hari setelah dari kota, aku benar-benar gak fokus ngapa-ngapain. Num, itu airnya sudah penuh, sampai tumpah-tumpah. Tegur ibu mertuaku yang membuatku langsung kaget. Aku baru tersadar. Aku sedang menuang air di dalam gelas. Gelasnya sampai penuh dan air berceceran di meja. Aku gak sadar karena melamun. Maaf bu, Sanu melamun, ucapku dan segera mengelap air yang tumpah. Kamu kenapa, Num? Kok ibu perhatikan sejak pulang dari kota kamu banyak melamun. Dan pagi sering kamu ngantuk. Pasti malam kamu gak bisa tidur. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan, Num? Tanya beliau. Beliau seolah sudah mengerti saja kalau aku saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gak apa-apa, Bu. Mungkin Sanum kecapean. Ya udah, Bu. Sanum ke kamar dulu ya, mau istirahat, kataku. Ya, Num. Tapi sebelum itu, ku minum dulu sedikit air yang kutuang tadi. Karena tidak mau mubazir, ku masukkan saja ke dalam kulkas. Sanum istirahat ya, Bu. Ucapku sekali lagi berpamitan pada ibu mertua. Iya, Num, istirahatlah. Namun, bukannya istirahat, aku malah menangis di dalam kamar. Rasanya dadaku begitu sesak. Aku memang menahan tangis beberapa hari ini, tapi kali ini gak bisa lagi. Semua ingatan itu terus berputar di kepalaku, membuatku benar-benar stres. Apa yang harus aku lakukan ya Allah, berilah hamba petunjuk. Tanpa ku sadari, isak tangisku malah semakin keras. Padahal aku sudah berusaha menahannya agar tidak keluar suara. Tapi tetap saja. Num, kamu kenapa, Num? Tiba-tiba ibu mertua memanggil dari luar. Aku lalu membekam mulutku sendiri agar isak tangisnya tak terdengar. Namun ibu mertua malah masuk. Maaf Num, ibu lancang masuk. Kamu kenapa Num? Ibu mertua kaget karena melihatku menangis. Saat ini aku tak bisa berbohong lagi. Ditambah aku tadi sempat membuka rekaman video Mas Indra dan perempuan itu. Ibu mertua melihatnya dan mengambil ponselku. Apa ini Num? Ibu memutar rekaman itu. Astagfirullah, ini Indra. Siapa perempuan ini, Num? Tanya beliau. Bahkan saat ini beliau sudah terlihat memegangi dadanya. Ibu maafkan Sanum, Bu. Udah,
Ibu jangan lihat lagi. Buru-buru kurebut ponsel itu dari tangan mertuaku. Enggak, jelaskan dulu siapa perempuan ini, Num. Tanya beliau. Bukan siapa-siapa, Bu. Ibu tenang ya. Ibu sudah sesak nafas. Ibu harus tenang. Ibu nggak boleh panik. Ini bukan apa-apa, Bu. Enggak, Num. Jujur saja sama ibu. Siapa perempuan itu? Ibu terus memaksa. Hingga akhirnya aku tak bisa membendung air mataku lagi. Aku menangis di pelukan mertuaku. Aku menangis sampai berteriak. Sabar, Num. Sabar. Ibu mertua berusaha menguatkan aku. Di saat beliau sedang merasakan sesak dadanya. Mas Indra, Bu. Mas Indra dan perempuan itu. Aku tak tahu ada hubungan apa di antara mereka. Tapi saat kemarin aku ke kota, aku malah mendapati suamiku menggandeng perempuan lain, Bu. Dan mereka makan mesra di restoran. Aku menceritakan semuanya. Namun tak ada respon dari mertuaku. Setelah aku melihat ternyata ibu mertua sudah pucat. Beliau hampir pingsan. Ya Allah, Bu. Buru-buru aku mencari bantuan. Untungnya, para tetangga gercep membantu dan membawa ibu ke rumah sakit. Ibu, bertahan, Bu. Aku benar-benar sangat takut sekali kalau sampai ibu mertuaku kenapa-napa. Akhirnya kami sampai di rumah sakit. Ibu mertua segera dilarikan ke ruangan IGD. Aku mondar-mandir begitu panik. Aku hanya bisa berdoa semoga ibu mertuaku baik-baik saja. Tak lama dokter keluar. Dokter, gimana keadaan mertua saya? Tanya aku. Alhamdulillah, Ibu Dewi tidak apa-apa. Beliau sudah melewati masa kritisnya. Sebentar lagi bisa dipindahkan ke ruang inap. Jawab dokter itu. Aku langsung lega. Apakah boleh dijenguk? Tanyaku. Belum boleh, Bu. Tunggu dipindahkan ke ruang inap saja ya. Aku pun menurut. Hatiku sekarang sudah lebih tenang dari tadi. Aku mulai mengabari anak-anak mertuaku satu persatu. Pertama, aku menghubungi suamiku terlebih dahulu. Ya, mau bagaimanapun, Mas Indra harus tahu bagaimana keadaan ibunya. Apa? Ibu masuk rumah sakit? Iya, Nom. Besok aku pulang. Jawab Mas Indra setelah aku memberitahu ibunya masuk rumah sakit. Dan besok langsung akan pulang. Setelah mengabari Mas Indra, aku mengabari Mbak Ila. Mbak Ila juga besok akan langsung pulang. Setelahnya Mbak Imel. Beliau akan langsung pulang hari ini juga. Ya, Mbak Imel emang anak yang paling gercep kalau dengar ibunya sakit. Tidak seperti yang dua itu. Tapi bersyukurnya mereka mau pulang. Aku sudah senang. Sore hari Mbak Imel sudah sampai. Gimana keadaan ibu? Tanya Mbak Imel. Saat ini aku sedang di luar untuk menjemputnya. Alhamdulillah, keadaan ibu sudah lebih baik, Mbak. Sekarang udah dipindah ke ruang inap. Jawabku. Aku menjemput Mbak Imel karena membantunya membawa beberapa barang. Ya, aku meminta Mbak Imel langsung pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang supaya nggak bolak-balik. Alhamdulillah, aku lega banget. Aku khawatir kalau ibu sampai kenapa-napa. Iya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Aku nggak bisa jagain ibu dengan baik. Ucapku, aku jujur sangat merasa bersalah. Udah, kamu gak usah merasa bersalah gitu, Num. Pasti ada sebabnya ibu begini. Kalau kamu Mbak sih nggak ragu, pasti kamu udah jaga ibu dengan baik. Ya udah, ayo kita tengok ibu. Iya, Mbak. Ibu, gimana keadaan ibu? Tanya Mbak Imel dengan lembut ke ibunya. Alhamdulillah, ibu nggak apa-apa, nak. Jawab ibu. Syukurlah, Bu. Imel khawatir banget. Imel tadi langsung pulang. Maaf ya, Bu. Di saat seperti ini, Imel nggak bisa jagain ibu. Mbak Imel terlihat merasa bersalah. Nggak apa-apa, untung ada Sanum. Ucap ibu. Iya, Bu. Imel sangat berterima kasih sama Sanum. Kalau nggak ada Sanum, nggak tahulah gimana ibu sekarang. Kata Mbak Imel lagi. Iya, nak. Kalau adikmu kapan pulang? Tanya ibu. Kalau Ila besok pagi, Bu. Karena dia kan punya bayi. Harus punya persiapan yang cukup matang.
Kalau Indra nggak tahu kapan. Aku belum sempat telepon dia. Kapan Indra pulang? Tanya Mbak email ke aku. Katanya besok juga Mbak, cuman nggak bilang pagi, siang, atau sorenya. Jawabku. Oh ya sudah, yang penting Indra pulang. Ibu tenang ya, ibu jangan kepikiran aneh-aneh. Kami semua akan selalu ada untuk ibu. Malam ini, aku dan Mbak Email bergantian. Takutnya kalau tidur semua, nanti ketika ibu butuh sesuatu malah nggak ada yang tahu. Aku tidur ya, nanti 3 jam kamu bangunin aku. Ucap Mbak Email. Ya aku maklum, karena dia dari perjalanan jauh pasti lelah. Iya Mbak, ucapku. Aku pun berusaha tetap terjaga meskipun ibu sekarang tidur. Aku nggak mau sampai ibu kenapa-napa. Lagian aku harus memantau infusnya kan, kalau habis harus segera panggil perawat. Tidak terasa 3 jam lebih sudah berlalu. Ingin bangunkan Mbak Email tapi nggak tega. Tapi ternyata Mbak Email malah terbangun. Aduh, sudah berapa lama aku tidur? Maaf ya Num, kayaknya aku kebablasan. Kata Mbak Email merasa bersalah. Gak apa-apa Mbak. Udah 3 jam sih, jawabku. Ya sudah Num, aku ke kamar mandi sebentar ya, mau cuci muka biar ngantuknya hilang. Mbak Email pun ke kamar mandi, tak lama kemudian sudah kembali. Tidurlah Num, biar aku yang bergantian jaga. Ibu masih tertidur pulas, dan infusnya tinggal sedikit lagi. Infusnya dilihatin ya Mbak. Nanti kalau habis panggil perawat, kataku mengingatkan Mbak Email. Siap Num. Aku pun segera rebahan di sofa. Ya, ibu mertuaku memilih ruang perawatan yang paling bagus, yang VIP, supaya nyaman. Dan beliau cepat sembuh. Memang seperti itu, setiap kali ibu mertuaku masuk rumah sakit, aku sudah hafal. Aku tidur sampai pukul 5 pagi. Mbak Email masih terjaga dan infus ibu ternyata sudah diganti. Gimana ibu tadi Mbak Email? Ada mengeluh nggak? Tanyaku. Gak ada Num. Alhamdulillah. Ibu keadaannya sudah membaik. Pagi itu, sekitar pukul 9, Mbak Ila sudah sampai. Dia membawa bayinya yang baru berumur 7 bulan. Mbak Ila hanya sebentar saja menjenguk ibu di rumah sakit. Karena dia punya bayi nggak boleh lama-lama. Mbak Ila setelah puas melihat ibu langsung pulang. Pulang ke rumah ibu maksudnya, bukan pulang ke rumah suaminya. Siang sampai sore Mas Indra belum sampai. Apa malam ya Mbak pulangnya Mas Indra? Tanyaku ke Mbak Email. Karena sejak kemarin aku memberitahu kalau ibu masuk rumah sakit, aku belum ada menelponnya lagi. Lagian Mas Indra juga nggak ada nelpon ke aku nanyain kabar ibu atau memberitahu kapan dia pulang. Mungkin dia sedang sibuk banget. Udahlah Num, tunggu aja. Pasti Indra pulang kok. Jawab Mbak Email. Ya udah Num, aku keluar dulu mau cari makanan untuk kita. Aku udah lapar banget. Kata Mbak Email. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Kataku. Setelah Mbak Email pergi, ibu mertua langsung bertanya. Num, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Ibu belum sempat mendengarkan apa yang kamu jelaskan. Tanya ibu. Udahlah Bu, gak usah dibahas dulu. Besok aja aku ceritain kalau ibu sudah pulang. Enggak Num, sekarang aja. Ibu penasaran. Ibu ingin tahu. Ceritakan Num, pinta ibu. Tapi ibu yakin ibu gak akan kenapa-napa nanti. Tanyaku khawatir. Enggak Num, ibu sudah lebih baik kok. Akhirnya aku ceritakan kembali apa yang kulihat kemarin. Jadi begitu. Keterlaluan sekali Indra. Ibu yakin. Kalau bukan selingkuhannya, pasti perempuan itu istri kedua suami kamu. Num, ibu tahu bagaimana rasanya kecewa dikhianati. Karena kamu tahu kan bagaimana suami ibu dulu mengkhianati ibu. Ucap ibu. Ya aku langsung teringat dengan cerita masa lalu ibu. Mas Indra pernah menceritakannya padaku. Ayah mertuaku berselingkuh hingga beliau meninggal dunia karena lebih membela selingkuhannya. Ya, ibu mertuaku pernah diselingkuhi. Bahkan, suaminya sampai menikahi perempuan itu. Ketika ibu mertuaku tahu,
Ayah mertua malah lebih membela perempuan itu. Hingga akhirnya keduanya kecelakaan dan sama-sama meninggal dunia. Ibu tahu bagaimana rasa sakit hatimu, Num. Dan ibu sangat benci yang namanya pengkhianatan. Sekalipun pelakunya itu anak kandung ibu sendiri. Ibu tak bisa mentoleransi. Ibu tak bisa memaafkan. Ucap ibu. Sekarang, ibu pasrahkan semuanya sama kamu, Num. Ibu akan menerima semua keputusan kamu. Ucap beliau lagi. Sanum belum tahu Bu harus bagaimana. Sanum benar-benar bingung. Saat ini Sanum di fase sakit hati yang begitu dalam. Jawabku. Num, ibu yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Lebih baik kamu tenangkan diri dulu sekarang, supaya kamu bisa memikirkan apa yang harus kamu perbuat ke depannya. Kata beliau. Aku pun setuju. Kami pun segera mengakhiri cerita karena Mbak Imel sudah kembali sambil membawa makanan. Num, kita makan dulu ya. Kalau ibu kan sudah ada makanan dari rumah sakit, kata Mbak Imel. Kamu gak ada beliin apa-apa untuk ibu, Mel? Tanya ibu. Ada, Bu. Buah-buahan. Mbak Imel mengeluarkan beberapa buah-buahan yang dia beli. Ya ampun, Mel. Buah doang. Gak ada makanan lain? Tanya ibu. Gak ada, Bu. Makanan ibu kan sudah ada dari rumah sakit, sudah sesuai gizi, dan sesuai takaran yang boleh ibu makan. Kalau buah-buahan kan ibu bebas makan mau sebanyak apa juga. Ini, Bu. Ya udah, ibu mau makan apel. Ya udah, Bu, biar Sanum kupaskan ya. Kukupaskan satu buah apel untuk mertuaku. Sambil menemani kami makan, beliau makan apel. Satu apel pun habis. Dan nasi bungkus yang dibeli oleh Mbak Imel juga habis. Kami berdua yang makan. Mbak, enak banget, beli di mana? Tanyaku. Itu, di depan sana. Gak jauh sih dari rumah sakit ini. Terkenal enak memang. Makanya Mbak beli. Jawab Mbak Imel. Dan aku hanya mengangguk-ngangguk saja menanggapi ucapannya. Oh iya, ngomong-ngomong, ibu masuk rumah sakit sampai begini karena apa, Bu? Tiba-tiba Mbak Imel menanyakan penyebab ibu masuk rumah sakit. Ibu menatapku. Aku pun balik menatap ibu. Aku bingung harus menjawab apa. Gak ada apa-apa, Mel. Ibu cuman kecapean aja. Kecapean? Emang, Sanum menyuruh ibu kerja sampai ibu kecapean? Sepertinya ibu salah mencari alasan. Karena Mbak Imel tahu kalau aku tak pernah mengizinkan ibu melakukan apapun di rumah. Kadang mah ibu yang ngeyel. Enggak begitu. Sanum mana pernah nyuruh ibu ini dan itu. Malah ibu yang ngeyel pengen bantuin dia. Seringlah Sanum marahin ibu gara-gara ibu ngeyel. Bukan karena itu. Terus karena apa, Bu? Pasti bukan karena kecapean kan? Udah, ibu dan Sanum jujur aja sama aku. Kak Emel terus mendesak. Hingga akhirnya ibu pun jujur. Apa, Bu? Iya, Mbak. Apa yang dikatakan ibu semuanya benar. Aku membenarkan cerita ibu. Buktinya mana? Mbak Imel penasaran dengan buktinya. Kutunjukkan ponselku ke Mbak Imel. Astagfirullah, beneran? Itu nggak mungkin, cuman teman biasa, Num. Pasti ada hubungan di antara mereka. Gila si Indra. Apa dia lupa? Kalau keluarga kita hancur karena sebuah pengkhianatan, kenapa dia mengulangi? Mbak Imel terlihat sangat murka bahkan sampai mengepalkan tangannya. Itulah Mel, ibu gak habis pikir kenapa adikmu bisa seperti ini. Salah dia lupa bahwa semua keluarga kita hancur karena ulah bapaknya. Ibu benci sekali yang namanya pengkhianatan, sekalipun yang melakukan anak ibu sendiri. Ucap ibu. Iya, Bu, Imel juga. Kalau sampai dia datang nanti langsung akan kukasih pelajaran. Kata Mbak Imel emosi. Jangan, Mbak. Aku mohon. Aku mohon untuk saat ini kita berpura-pura dulu gak tahu kalau suamiku sudah punya perempuan lain. Karena aku punya rencana sendiri. Tapi aku belum tahu apa rencananya. Sementara waktu kita berpura-pura dulu ya, Mbak. Aku memohon pada Mbak Imel.
Kamu yakin, Num? Kamu masih kuat dengan apa yang kamu lihat ini? Kalau aku sih nggak sanggup, Num, kata Mbak Imel. Insya Allah, Mbak. Biarkan aku yang mengurusi masalah rumah tanggaku. Berilah aku kesempatan. Baiklah, Num, kalau itu maumu. Mbak hanya bisa mendoakan kamu. Kalau kamu butuh bantuan, Mbak, jangan sungkan bilang. Ada apa-apa langsung ngomong. Jangan dipendam sendiri. Apalagi ini masih urusan keluarga kita. Kita keluarga, Num. Kamu jangan sungkan, ucap Mbak Imel. Aku pun mengangguk paham. Malam harinya sekitar pukul 9, pintu ruangan ini diketuk. Aku membukanya. Ternyata yang datang adalah Mas Indra. Tapi di sebelahnya ada seorang perempuan yang berpakaian cukup minim. Dan aku masih ingat siapa perempuan itu. Hatiku semakin sakit melihatnya malah membawa perempuan itu kemari. Siapa dia, Mas? Tanyaku berpura-pura tidak tahu siapa perempuan itu. Oh, ini temanku. Dia ada kerjaan di sini. Makanya tadi sekalian bareng pulang ke sini. Sekalian juga dia mau jenguk ibu. Karena tadi ku beritahu kalau aku pulang karena ibuku sakit. Jawab Mas Indra. Oh, temanmu ya? Tapi bisa nggak, Mas? Temanmu disuruh menutup aurat. Kasihan ibu kalau nanti lihat perempuan ini. Ibu malah marah. Kamu tahu kan, Mas, ibu paling nggak suka kalau lihat perempuan terlalu terbuka. Ucapku. Oh iya, Mas lupa, Num. Riz, kamu gantilah dengan rok yang lebih panjang. Gak enak sama ibuku. Ucap Mas Indra ke perempuan itu. Tapi Mas, rokku pendek semua. Jawab wanita itu. Sebentar, aku mengambil kain batik. Kuberikan pada perempuan itu agar dia mau menutup auratnya. Ini, kuberikan kain batik itu. Apa ini? Emang ini bisa dipakai? Tanyanya. Bahkan dia terlihat jijik memegang kain batik itu. Padahal kain batik itu bersih belum dipakai. Bisa biasa aja kan megangnya? Itu bersih. Ucapku kesal. Enggak gitu maksudku. Sudah, kamu lilitkan saja. Yang penting auratmu tertutup. Daripada kamu nggak diperbolehkan masuk. Ucapku tegas. Ya udah Mas, ayo masuk. Tunggu. Tunggu apa Mas? Apa kamu mau melihatnya memakai kain itu? Kan dia hanya temanmu. Gak sopan Mas, kalian bukan muhrim. Kataku mengingatkan Mas Indra. Oh iya Riz. Riz, aku Sanum. Tegasku. Maksudku Num. Maaf. Ku tarik tangan Mas Indra masuk ke dalam ruang rawat ibu. Bu, Mas Indra sudah datang, kataku. Tak ada respon bahagia seperti biasanya. Jangan sampai ibu menunjukkan ketidaksukaannya pada Mas Indra karena sudah tahu perselingkuhannya. Bu, Mas Indra menyapa ibu lalu mencium tangannya dengan takzim. Gimana keadaan ibu? Apa ibu sudah membaik? Tanya Mas Indra dengan lembut. Ibu terlihat menghela nafasnya dalam, seolah melepaskan sesak di dadanya. Sudah, ibu sudah membaik. Alhamdulillah bu. Indra lega dengarnya. Indra sangat khawatir bu, maaf Indra baru bisa pulang. Soalnya Indra sibuk banget bu, baru dapat izin sekarang. Ucap Mas Indra lagi. Iya Indra, ibu tahu karena pekerjaanmu jauh lebih penting daripada ibu, kata ibu menyindir. Dan ekspresi wajahnya dibuat ngambek. Bukan gitu bu, Indra kan kerja sama orang bu, nggak bisa sembarangan izin. Maaf ya bu. Tak lama perempuan itu pun masuk. Dia benar-benar menggunakan kain jarik itu. Siapa dia? Kenapa penampilannya aneh sekali? Tanya ibu. Dia temanku bu. Mas Indra menjawab dengan gugup. Temanmu? Kok dia ikut ke sini? Memang dia mau ngapain? Sepertinya ibu sudah mengingat siapa perempuan itu. Anu bu, dia ada kerjaan di sini makanya tadi kami bareng. Apa? Bareng? Jangan bilang kamu terlambat menemui ibu karena harus menunggu perempuan ini supaya bisa bareng.
ucap ibu. Enggak bu, sama sekali enggak. Aku emang baru selesai kerja. Dan kebetulan dia juga. Makanya bareng aja sekalian bu. Mas Indra menjawab. Oh begitu ya. Terus dia mau ngapain kesini? Dia mau jenguk ibu. Ayo, salim. Mas Indra menyuruh wanita itu salim ke ibu. Ibu bagaimana keadaannya? Tanya perempuan itu. Dia terlihat sulit untuk berjalan. Karena dia memakai kainnya terlalu ketat. Saya baik-baik saja. Oh iya, kalau kamu sudah selesai menjenguk saya langsung pulang ya. Di mana kamu tinggal selama di sini? Saya nggak mau kamu lama-lama di sini. Takut jadi fitnah, ucap ibu. Iya bu, jawab perempuan itu. Anu ya bu, selama di sini dia biar tinggal di rumah ibu aja. Kenapa harus tinggal di rumah ibu? Dia kan bukan siapa-siapa kita. Dia hanya orang asing, ucap ibu. Sepertinya ibu mengatakan itu untuk menyindir. Karena ibu menekankan kata asing tadi. Iya bu, aku tahu. Tapi kan kasihan bu, dia di sini harus bingung cari tempat tinggal. Kata Mas Indra. Oh ya? Terus? Kamu pikir ibu mau mengizinkan dia tinggal di rumah ibu? Tidak Indra. Terserah dia mau tinggal di mana. Yang penting jangan di rumah ibu. Ibu nggak mau. Kamu tahu kan ibu sedang sakit. Ibu butuh pemulihan. Butuh suasana tenang. Ibu hanya ingin ada anak-anak ibu dan menantu ibu saja. Ibu tidak mau ada orang asing. Ucap ibu tegas. Iya bu. Iya. Dia nggak akan tinggal di rumah ibu. Mas Indra terlihat panik dan bingung. Pasti dia bingung. Harus menaruh kekasihnya itu di mana. Terus kenapa wanita itu masih di sini? Suruh saja dia cari penginapan. Di sini kan banyak hotel. Ucap ibu lagi. Ya, kalau di sekitaran rumah sakit ini memang ada beberapa hotel. Bukan hotel-hotel mewah. Namun cukup nyaman untuk menjadi tempat penginapan. Ya udah bu, aku antarin dulu dia ya bu untuk cari hotel. Ucap Mas Indra. Malah akan mengantar wanita itu. Kenapa harus kamu antar? Memang dia siapa kamu, Indra? Di sini ibu sedang sakit. Ada istri kamu juga. Kamu lebih baik menemani ibu dan istri kamu, bukan malah menemani wanita lain. Kata ibu lagi dengan tegas. Kan dia itu sudah dewasa. Dia bisa membaca, bisa bertanya juga. Gak mungkin kesasar. Lagian hotel juga gak jauh dari sini. Kata ibu. Iya mas, aku cari hotel sendiri saja. Kamu di sini saja jagain ibumu. Kata wanita itu dengan lembut. Aku muak sekali mendengar suaranya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kata Mas Indra begitu perhatian. Kamu perhatian sekali mas sama dia. Memang dia itu teman biasa atau teman apa? Aku sengaja memancing pertanyaan itu. Teman biasa lah Num. Gak ada apa-apa kok. Mas Indra berusaha tenang menjawab pertanyaanku. Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Di tengah malam, Mas Indra terlihat gelisah. Mbak Imel dan Ibu sudah tertidur. Aku emang mau gantian sama Mbak Imel tadi. Kalau Mas Indra memang disuruh istirahat, karena dia pasti capek habis dari perjalanan cukup jauh. Kamu kenapa gak tidur, Mas? Kamu tidurlah, nanti gantian jaga. Ucapku. Anu, susah aku tidur. Biasalah. Gak biasa tidur di rumah sakit. Jawab Mas Indra. Ya pasalnya selama ini kalau ibunya sakit, aku yang lebih sering menunggu. Dia sibuk kerja. Ya gimana mau tidur mas? Ponselmu saja kamu lihati terus dari tadi. Kamu sedang menunggu kabar dari siapa? Tanyaku. Gak ada kok. Gak ada nunggu kabar dari siapa-siapa. Cuma lihat ponsel aja. Jawabnya. Ya udah mas. Sini ponselmu. Biar aku pegang supaya kamu bisa cepat tidur. Ucapku. Jangan takutnya nanti ada kabar penting. Malahan mengganggu kamu lagi. Udah, aku ini mau tidur kok. Mas Indra langsung memunggungiku. Kemudian
Mungkin dia pura-pura tidur. Sementara aku masih terjaga untuk memastikan ibu dalam keadaan baik-baik saja. Sekitar pukul 2 dini hari, kubangunkan Mbak Imel. Dan sepertinya Mas Indra sudah tertidur pulas. Saat ini kami malah terbangun semua kecuali Mas Indra. Aku sempat menggoyangkan tubuhnya, tapi sama sekali dia nggak bangun. Aku mau ngomong sama kamu, ucap Mbak Imel. Iya Mbak, mau ngomong apa? Tanyaku. Perempuan tadi? Iya, aku langsung mengerti maksud Mbak Imel. Keterlaluan sekali suami kamu, Num. Bisa-bisanya dia membawa perempuan itu kemari, ucap ibu. Sanum juga nggak tahu, Bu. Kenapa Mas Indra setega ini sama aku? Num, kamu harus kasih pelajaran ke Indra dan perempuan itu. Jangan sampai mereka bahagia di atas penderitaan kamu, ucap Mbak Imel. Iya Mbak, itu juga yang sedang aku pikirkan. Besoknya ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Semua barang-barang sudah aku siapkan. Bahkan sudah aku masukkan ke mobil Mbak Imel. Kamu kesini naik apa? Tanya Mbak Imel ke Mas Indra. Aku naik mobil sama temanku kemarin, Mbak. Karena itu mobil dia, jadi dia yang bawa. Jawab Mas Indra. Oh ya sudah. Gak ada yang ketinggalan, Nom? Tanya Mbak Imel memastikan. Gak ada, Mbak. Ayo kita pulang. Mas Indra segera menyetir mobil Mbak Imel sampai ke rumah. Mbak Ila sudah menunggu kami semua dari tadi. Bahkan dia sudah menyiapkan makanan. Ya ampun Mbak Ila, bagaimana cara Mbak Ila menyiapkan semua ini? Bahkan rumah bersih, makanan sudah siap saji. Emang, Hilya nggak rewel apa? Tanyaku. Alhamdulillah, semenjak dia di sini nggak pernah rewel sama sekali. Aku juga ngerasa heran, tumben banget. Itu artinya Hilya nyaman di sini, jawab Mbak Ila. Setelah barang-barang diletakkan ke tempatnya masing-masing, aku dan Mbak Imel bergantian mandi. Begitu juga dengan ibu, barulah nanti kami makan bersama. Ketika kami sedang fokus makan bersama, terdengar suara klakson mobil dari luar. Siapa itu? Tanya ibu. Gak tahu Bu, perasaan kita gak punya tamu, maksudnya gak ada janjian sama siapa-siapa. Lagian kalau tetangga yang jenguk gak mungkin Bu pakai mobil, ucap Mbak Imel. Ya udah, biar aku lihat dulu. Nggak usah, biar Mas aja. Mas Indra melarangku melihat keluar. Jangan-jangan yang datang perempuan itu, gumamku. Kami bertiga pun saling berkode. Kayaknya sih iya, ucap Mbak Imel. Seolah sudah paham apa yang aku dan ibu tanyakan. Benar kan perempuan itu yang datang? Ia menggunakan pakaian yang lebih tertutup dari sebelumnya. Ya walaupun judulnya masih rok pendek juga, tapi seenggaknya sekarang pas lutut. Mau apa kamu kemari? Tanya ibu dengan ketus. Aku mengelus tangan ibu agar tidak emosi. Takutnya ibu pusing nanti malah pingsan lagi. Rizka cuma mau jenguk ibu kok, jawab Mas Indra. Ibu kan sudah sehat, kenapa harus kemari? Ucap ibu. Ya, Rizka cuma mau jenguk ibu aja, Bu. Emang salah? Tanya Mas Indra. Jelas salah. Dia nggak perlu kesini. Usir saja dia, kata ibu. Akhirnya mau nggak mau, perempuan itu pergi. Ya, Mas Indra tentu tidak ingin membuat ibunya marah dan malah masuk rumah sakit lagi. Mereka berdua pun keluar. Aku menguping pembicaraannya. Mas, ibu kamu keterlaluan banget. Mas aku diusir. Aku kan berniat baik mau jenguk dia. Ucap perempuan itu marah ke Mas Indra. Ya maaf, aku takut. Ibu nanti sakit lagi. Kamu tolong mengerti ya. Sudahlah, kamu balik ke hotel lagi sana. Kata Mas Indra pada perempuan itu. Sabar sayang. Mas Indra menenangkannya. Kamu manggil siapa mas? Kok kayaknya sayang-sayang tadi? Aku berpura-pura baru datang. Anu sayang, gak ada yang ngomong sayang kok. Mungkin kamu salah dengar. Tadi aku ngomong siang. Jawab Mas Indra gugup. Oh gitu ya?
Ya udah Mas, ayo masuk lagi, kan belum selesai makannya. Ku tarik tangan Mas Indra untuk masuk ke dalam rumah. Aku sempat menoleh sekilas ke perempuan itu. Dia tampak kesal bahkan menghentak kakinya ke tanah. Ini baru permulaan. Kau sudah seperti kebakaran begitu. Lihat saja nanti. Akan kubuat kau semakin menyesal. Sore harinya. Kamu mau kemana, Mas? Tanyaku karena melihat Mas Indra sudah bersiap. Aku mau keluar sebentar, ada urusan. Jawabnya. Mau kemana kamu, Indra? Kamu itu sudah lama tidak pulang. Sekarang. Udah di rumah malah mau pergi. Ucap ibu. Tetapi ibu mau pergi sebentar aja. Jawab Mas Indra. Gak, ibu gak izinkan. Lebih baik kamu di rumah saja temanin ibu dan istri kamu. Apa kamu tidak merindukan kami, Indra? Tega kamu sama ibu. Ibu pura-pura ngambek lagi. Ya iya bu, Indra gak pergi. Maaf ya bu. Ibu pasti sengaja ngelakuin ini supaya Mas Indra gak bisa bertemu sama perempuan itu. Sampai seminggu di sini, sama sekali Mas Indra gak bisa keluar rumah untuk menemui wanita itu. Tapi selama itu juga, aku gak mau disentuh olehnya. Sudah beberapa kali dia mencoba, tapi aku menolaknya dengan alasan yang tepat, sehingga Mas Indra gak berkutik. Aku memang ingin membuatnya menyesal karena sudah mengkhianati aku. Tapi aku tak sudi lagi disentuh olehnya. Karena masa libur masing-masing sudah habis, kini saatnya kembali lagi bekerja. Yang pertama kembali tentu saja Mas Indra. Dia pasti gak sabar untuk menemui wanitanya. Sebenarnya, sudah dari kemarin-kemarin dia ingin pulang ke kota. Tapi ibu melarang. Dengan alasan masih ingin ditemani oleh anak-anaknya. Mas Indra terlihat begitu buru-buru. Seolah ada yang sedang dia kejar dan takut sekali kalau sampai yang dia kejar itu marah padanya. Kamu kok bisa sabar sih? Tanya Mbak Imel. Ibu, hampir berbarengan. Aku nggak tahu Mbak. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Untuk saat ini, aku memang harus bersabar. Jawabku. Ada apa ini? Tiba-tiba, Mbak Ila muncul. Jadi begini, Ila. Mbak Imel pun menceritakan masalahku ke Mbak Ila. Astagfirullahaladzim. Tega banget Indra. Apa dia lupa? Kalau keluarga kita hancur karena apa? Mbak Ila pun tampak sangat emosional. Dia juga mengingat masa lalu keluarganya. Itulah, kami semua juga gak habis pikir. Seharusnya dia bisa belajar dari masa lalu. Kenapa dia malah mengulangnya lagi di masa sekarang? Tega sekali dia pada Sanum. Padahal dia sudah jadi istri yang baik. Merawat ibunya. Bukannya berterima kasih malah mengkhianati seperti ini. Mbak Imel sangat emosi sekali. Wajar. Karena dia yang tahu betul bagaimana masa lalu keluarganya. Hingga bisa bangkit seperti sekarang. Kamu harus kasih pelajaran ke Indra, Num. Kata Mbak Ila. Iya Mbak. Aku juga sudah pikirkan semua itu. Jawabku. Bagus. Pokoknya kami semua akan bantu kamu. Kamu tenang saja, Num. Kalau butuh apa-apa langsung bilang saja sama kami. Mbak Ila dan Mbak Imel juga sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Kalau Mbak Ila memang rumah tangga biasa, dia tinggal bersama suaminya di kota. Sementara Mbak Imel punya usaha sendiri bersama suaminya. Sanum, kamu harus melakukan sesuatu, nak. Ucap ibu. Iya, Bu. Tapi Sanum bingung, Bu. Bu, kok tiba-tiba ada uang masuk 10 juta ke rekeningku? Tanya aku tak mengerti. Itu ibu yang minta sama Indra. Ibu gak mau, kamu gak dapat apa-apa, Num. Enak saja perempuan itu terus yang menikmati uang Indra, kamu juga harus dapat. Ibu akan terus minta uang sama Indra dengan alasan untuk ibu. Tapi ibu berikan uang itu untuk kamu. Tapi Bu, Sanum gak terlalu butuh uang ini. Jangan. Suatu saat kamu pasti butuh. Kamu gak usah pikirkan ibu. Tanpa pemberian dari anak-anak ibu, ibu sudah punya uang sendiri. Ya, kamu gak usah pikirin ibu, tenang saja. Aku pun patuh. Num, lebih baik kamu cari kerja. Kamu harus bisa membuat Indra benar-benar menyesal. Aku menelpon Mbak Imel. Aku ingin tahu apakah
Dia bisa membantuku mencari pekerjaan. Aku dulu memang pernah bekerja, bahkan aku pernah jadi model walaupun baru sebentar. Ya aku memang suka fashion, tapi setelah menikah dengan Mas Indra, aku kurang memperhatikan fashionku sendiri. Karena aku lebih mementingkan kebutuhan keluarga dan juga ibu mertuaku. Kamu tenang saja, Num. Mbak punya teman yang bisa membawamu menjadi model profesional. Ya Mbak, aku juga berharap seperti itu. Tapi gimana sama ibu kalau aku ke kota? Kamu nggak usah khawatir, Num. Ila akan menemani ibu di sini. Tapi kan Mbak Ila gimana sama suaminya? Tanyaku tak mengerti. Suami Mbak Ila akan ke sini, Num. Kamu tahu nggak? Suaminya Ila baru beli tanah di sekitaran sini. Dia mau buka usaha budidaya ikan lele. Karena di kota sudah tidak terlalu menghasilkan. Dia mau mencoba di sini, Num. Tuhan benar-benar mendukungku. Di saat genting seperti ini, semua berpihak padaku. Kalau begini, aku bisa meninggalkan ibu dengan tenang. Karena ada Mbak Ila yang akan mengurus ibu. Setelah Mbak Ila sampai di sini, aku langsung berangkat ke kota menemui Mbak Imel. Aku dikenalkan dengan temannya yang punya butik cukup besar. Dia juga seorang desainer. Aku akan dibantu menjadi modelnya. Setelah beberapa hari training, aku sudah memenuhi syarat. Ya, karena memang aku sudah punya basic ke arah permodelan, jadi tak sulit bagiku menyesuaikan diri. Aku sangat rindu duniaku yang satu ini. Aku sudah lama tak menjajakinya, karena aku sibuk mengurus rumah tanggaku. 2 tahun sudah aku vakum, dan sekarang aku kembali lagi. Dulu aku berhenti kerja karena menikah dengan Mas Indra. Dia takut aku terlalu sibuk bekerja sehingga menyuruhku resign saja, dan aku menurut demi berbakti pada suami dan juga keluarganya. Tapi gak kusangka malah ini yang aku dapat sekarang. Dan sekarang aku gak mau lagi terus mengalah. Akan kubuktikan siapa aku. Setelah menjadi model beberapa baju, sekarang aku akan mengikuti event yang cukup besar, dihadiri oleh bos-bos besar di kota ini. Salah satunya ada dari perusahaan Mas Indra. Dia pasti terkejut melihatku di sana. Malam itu aku tampil dengan sangat percaya diri. Kubawakan gaun yang sangat indah ini di hadapan banyak orang. Aku berjalan dengan begitu anggun dan elegan, memberikan senyuman termanisku pada semua yang hadir. Mereka memberi tepuk tangan yang meriah untukku. Aku begitu bangga pada diriku sendiri, karena aku bisa sampai sejauh ini. Selesai fashion show, aku beristirahat di belakang. Permisi Mbak, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Iya, aku menoleh, dan ternyata dia adalah Mas Indra. Maaf, kupikir kamu istriku, ternyata bukan. Dari jauh tadi kulihat mirip, tapi dari dekat, kamu hanya mirip saja dengan istriku. Aku kaget ternyata dia tidak mengenaliku. Kupikir dia menyapaku karena dia mengenalku. Tapi nggak mungkin juga dia memanggilku Mbak. Dia benar-benar tidak mengenalku. Kenalkan, aku Indra. Dia mengulurkan tangannya mengajakku berkenalan. Aku berpikir sejenak, nama siapa yang akan aku kenalkan kepada Mas Indra? Resti, jawabku. Nama yang indah seindah orangnya. Bisa saja kamu. Oh ya, kamu bilang, katanya aku mirip istrimu. Kenapa kamu mengajakku berkenalan sedangkan kamu sudah punya istri? Tanyaku penasaran. Tidak, maksudku, kamu mirip istriku yang sudah meninggal. Aku sangat terkejut. Kenapa dia bilang istrinya yang sudah meninggal? Jadi dia menganggapku sudah mati. Atau istri keduanya yang dianggapnya mati. Ya, aku sudah tahu kalau perempuan yang dibawanya itu adalah istri keduanya. Dia sudah menikahi perempuan itu secara siri. Aku sudah menyelidikinya. Oh, begitu ya. Aku tak tahu harus ngomong apa lagi. Aku benar-benar syok ketika Mas Indra menjawab seperti itu. Boleh tidak aku minta nomormu? Aku tertarik padamu, katanya lagi. Kuberikan nomor keduaku pada Mas Indra. Dia belum tahu sama sekali nomor ini. Sejak saat itu, Mas Indra semakin intens mendekatiku. Ini mah judulnya, suamiku selingkuh sama aku sendiri istrinya.
Kehidupan macam apa yang aku jalani? Batinku. Ya, aku sedikit muak dengan semua ini, tapi aku harus sabar. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Aku berpura-pura menerima cinta Mas Indra, tapi dengan syarat dia harus membelanjakanku banyak hal, mulai dari baju, bahkan aku meminta uangnya secara langsung, dan uang itu akan kugunakan untuk keperluanku sendiri. Tak lupa aku juga kirim ke ibu. Aku sudah menceritakan semuanya ke ibu, dan ibu setuju saja. Hari ini adalah hari Mas Indra mengeluarkan uang paling banyak untukku. Aku memintanya dibelikan perhiasan. Gimana, kamu suka nggak? Tanya Mas Indra. Suka banget, Pas. Jawabku. Ya, aku sengaja berdandan sedikit berbeda, supaya dia tetap pangling sama aku. Aku senang kalau kamu suka. Oh ya, Resti, aku boleh minta sesuatu? Jantungku langsung deg-degan. Apa yang dia inginkan? Andai pun dia menginginkan diriku, tak masalah. Aku kan istrinya. Tapi bagaimana dengan dia yang menganggapku sudah mati? Apakah itu sudah jatuh talak? Entahlah, aku tak mengerti. Tapi mudah-mudahan dia tidak minta itu. Nanti akan kutolak secara halus, supaya dia tidak curiga, karena aku belum puas menguras uangnya. Oke Bunda, ceritanya part 1 dulu ya, kita sambung part berikutnya, karena ceritanya masih sangat panjang dan seru. Semoga terhibur, insya Allah part 2 akan segera tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.